Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ali dari Unit Pengelola Dana Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya akan mensosialisasikan salah satu program unggulan Pemda DKI Jakarta, yaitu program KPR DP 0 rupiah atau saat ini dikenal dengan Jak Habitat DP 0 rupiah. Bapak Ibu, Jak Habitat adalah branding, merupakan program terintegrasi layanan perumahan untuk masyarakat DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jak Habitat ini menaungi berbagai lapisan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hunian. Seperti kita ketahui bersama bahwa kebutuhan akan hunian di Jakarta ini sangat tinggi. Namun dengan keterbatasan lahan yang ada, ini sehingga ada keterbatasan dalam pemenuhannya. Untuk itu pemenuhan kebutuhan hunian ini disesuaikan dengan kemampuan masyarakat DKI Jakarta. Untuk masyarakat yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya sangat kecil, pemerintah melalui Dinas Sosial menyediakan panti atau rumah singgah. Untuk masyarakat yang memiliki kemampuan sewa, Pemda DKI Jakarta menyediakan hunian sewa layak terjangkau dengan program Rusunawa atau rumah susun sewa sederhana. Hunian sewa ini disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang terkena dampak program yang mengakibatkan mereka membutuhkan tempat tinggal. Rusunawa ini diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta yang penghasilannya tidak lebih dari 7 juta rupiah. Selanjutnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang memiliki kemampuan untuk memiliki hunian dengan cara cicilan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan hunian KPR DP 0 rupiah. Ya, ini untuk masyarakat berpenghasilan yang tidak lebih dari 14,8 juta rupiah. Selain itu juga bagi masyarakat yang telah memiliki hunian namun belum layak secara lingkungan, misalnya lingkungannya kumuh dan sebagainya, maka Pemda DKI Jakarta memiliki program penataan hunian sehingga menciptakan lingkungan yang layak untuk ditempati. Kemudian Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan badan usaha menyediakan hunian sewa dan hunian milik yang berada di kawasan TOD atau Transit Oriented Development, yaitu pembangunan di kawasan yang terhubung dengan berbagai moda transportasi, yang dekat dengan berbagai moda transportasi. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, hari ini saya akan mensosialisasikan tentang program KPR DP 0 rupiah. Jadi hanya salah satu dari beberapa program yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu, terkait dengan program DP 0 rupiah ini sudah terdapat berbagai aturan, baik aturan secara nasional maupun aturan lingkup Pemprov DKI Jakarta. Aturan secara nasional sebetulnya sudah banyak terkait dengan bagaimana mengatur bantuan terhadap masyarakat, terutama bantuan terhadap penyediaan hunian. Namun beberapa peraturan nasional tersebut belum dapat diterapkan di Pemprov DKI Jakarta karena memang karakteristik masyarakat DKI Jakarta berbeda, terutama terkait dengan harga hunian. Kalau misalnya aturan nasional membatasi harga hunian secara nasional, maka batasan itu harus disesuaikan dengan batasan harga hunian di DKI Jakarta. Demikian juga dengan batasan penghasilan tertinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau secara nasional diatur sampai dengan 7 dan 8 juta untuk masyarakat yang dapat dibantu, untuk di Pemprov DKI Jakarta yang disebut dengan masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang memiliki penghasilan tidak lebih dari 14,8 juta rupiah. Jadi mereka yang berpenghasilan di bawah 14,8 juta ini masih memiliki kesempatan untuk diberikan bantuan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana masyarakat bisa mengakses atau menjangkau harga hunian yang cukup tinggi di DKI Jakarta. Bapak Ibu, ini adalah skema program KPR DP 0 rupiah. Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran. Anggaran itu berupa investasi non-permanen yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah, yaitu BLUD, Unit Pengelola Dana Perumahan yang berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. BLUD UPDP ini memiliki dua skema dalam pembiayaan. Skema pertama adalah dari sisi demand. Dari sisi demand ini adalah fasilitasi pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi yang difasilitasi adalah masyarakatnya. Bagaimana masyarakat bisa mengakses hunian yang ditawarkan oleh para pengembang tadi. Jadi bantuannya fokusnya adalah pada masyarakat. Kemudian dari skema kedua adalah dari sisi supply. Dari sisi supply ini
UPDP atau Badan Lain Umum Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang sehingga pengembang dapat menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. Tentu saja dalam ini melakukan bantuan terkait dengan pembiayaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bantuan Pemprov DKI Jakarta terhadap program KPR DP Rupiah dari satu skema, yaitu skema dari sisi demand. Jadi bagaimana Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah di DKI Jakarta hingga bisa memperoleh hunian yang disediakan oleh para pengembang di DKI Jakarta. Bapak Ibu, ini sekilas inovasi pembiayaan dana perumahan KPR DP Rupiah. Ini fitur-fiturnya. Pertama, program DP Rupiah pembiayaannya hingga 100%. Ini artinya adalah kita memberikan contoh, kalau harga hunian yang ditawarkan oleh pengembang seharga 300 juta rupiah, maka Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan anggaran 300 juta rupiah. Kemudian anggaran itu dikelola oleh perbankan, lalu masyarakat melakukan KPR dengan perbankan. Artinya pihak perbankan tidak mengeluarkan pembiayaan. Jadi pembiayaan 100% adalah pembiayaan dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, dengan demikian maka kita dapat melakukan penekanan terhadap bunga kepada masyarakat. Bunga ini hanya 5% per bulan flat sampai akhir masa tenor. Kemudian perlindungan asuransi kredit, kebakaran, dan kematian. Tenornya hingga 20 tahun. Bapak Ibu, untuk perbankan yang saat ini bekerja sama dengan unit pengelola dana perumahan, perbankan menawarkan KPR ini bebas provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya asuransi. Jadi masyarakat tidak perlu dibebankan dengan biaya ini lagi. Nah, ini ilustrasi mungkin mudah-mudahan lebih jelas lagi. Jadi dengan hunian seharga Rp233.641.802.000, maka hunian ini kalau dijual dengan cara komersil, maka masyarakat dibebankan dengan DP. DP itu biasanya 10 sampai dengan 30%. Maka masyarakat yang ingin mengakses hunian ini, dia harus menyediakan uang 24 sampai dengan 70 jutaan. Nah, kadang-kala masyarakat karena memang menginginkan rumah ini, sementara mereka tidak punya uang untuk membayar DP, mereka pinjam ke tempat lain. Pinjam uang untuk membayar DP, sehingga terjadi dua beban. Pertama, beban untuk membayar cicilan DP, kemudian yang kedua membayar cicilan terhadap KPR. Nah, meskipun masyarakat sudah membayar DP, namun masyarakat tetap akan dibebankan cicilan yang cukup tinggi. Kenapa? Karena bunganya tadi cukup tinggi di sistem komersil. Di KPR secara komersil ini biasanya bunganya itu bahkan mencapai 13%. Sehingga meskipun sudah membayar DP dengan harga 233 juta tadi, DP-nya 24 juta, maka masyarakat tetap harus mencicil 2 juta per bulan. Nah, karena cicilannya 2 juta per bulan, maka yang bisa mengikuti program ini adalah mereka yang berpenghasilan 6 juta ke atas. Kenapa? Karena aturan perbankan secara umum, perbankan mensyaratkan untuk dapat mengikuti KPR atau melakukan KPR, itu penghasilannya minimal 3 kali dari cicilan. Jadi kalau cicilannya 2 juta, penghasilannya minimal 6 juta. Jadi di bawah itu nggak bisa mengikuti program ini. Lalu bagaimana program KPR DP Rupiah? Dengan harga yang sama, 233 juta rupiah, maka masyarakat tidak dibebani dengan DP, dengan berbagai istilah. Apakah itu namanya porscode, tanda jadi, program DP Rupiah tidak mengenal istilah itu. Jadi masyarakat tidak membayar DP sama sekali. Masyarakat hanya membayar cicilan saja. Cicilan per bulan dengan harga yang sama adalah 1,5 juta rupiah. Bisa dibandingkan tadi dengan telah membayar DP secara komersil, kemudian cicilan dengan 2 juta, maka dengan harga yang sama, cicilan program DP Rupiah hanya 1,5 juta rupiah. Nah, oleh karena hanya 1,5 juta rupiah, maka mereka yang bisa mengikuti program ini adalah masyarakat yang berpenghasilan 4,5 juta rupiah. Karena 3 kali dari 1,5 sesuai dengan aturan perbankan tadi, maka yang bisa mengikuti ini adalah masyarakat yang berpenghasilan UMP, UMR bisa mengikuti program ini. Bahkan ada kebijakan bank yang saat ini bekerja sama dengan kami, bahkan bisa kurang dari itu. Jadi di bawah 4,5 masih memungkinkan, tapi ini tergantung kebijakan perbankan yang bekerja sama dengan kita. Bapak Ibu, untuk program DP Rupiah ini sebenarnya Pemprov DKI Jakarta melibatkan banyak pihak. Tentu saja pihak pertama adalah pihak developer. Developer ini adalah pihak yang menyediakan hunian. Jadi
developer yang ingin mengikuti program DP Rupiah, developer dapat mengajukan permohonan kepada Pemprov DKI Jakarta. Tentu saja oleh karena kita akan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, maka kita harus memberikan persyaratan-persyaratan kepada pengembang yang ingin mengikuti program ini. Persyaratannya diantaranya adalah tentu saja pengembang ini adalah pengembang yang terdaftar pada lembaga pembangunan hunian atau developer, lembaga yang melindungi mereka. Kemudian tentu saja adalah pengembang-pengembang yang memiliki track record baik. Kemudian pengembang yang telah memiliki izin mendirikan bangunan, kemudian bangunan yang akan mereka tawarkan untuk program DP Rupiah ini adalah bangunan yang layak huni dan siap huni dengan harga yang tentu saja sesuai dengan peraturan. Jadi meskipun dari awal tadi kami sampaikan bahwa saat ini kami hanya baru melakukan dari satu skema, yaitu skema membantu pembiayaan kepada masyarakat dari program DP Rupiah, belum membantu terkait dengan pengembang, pembiayaan. Namun kami dapat sampaikan bahwa kerjasama kami dengan perbankan ini sekaligus membantu masyarakat untuk memberikan jaminan bahwa pengembang-pengembang yang sudah bekerja sama dengan program DP Rupiah ini adalah pengembang yang terpercaya, yang telah memenuhi syarat-syarat. Kemudian yang kedua adalah pihak perbankan. Pihak perbankan yang bisa mengikuti program DP Rupiah adalah Bank Umum Nasional, Bank Syariah, unit usaha syariah atau usaha-usaha syariah. Nah, perbankan ini dapat mengikuti program ini tentu saja harus memenuhi persyaratan juga. Pertama, memenuhi persyaratan kesehatan perbankan. Nah, setelah pihak perbankan dan developer ini bekerja sama dengan program DP Rupiah, kita menjalin kerjasama melalui perjanjian kerjasama atau PKS. Kemudian baru kami menawarkan kepada masyarakat. Jadi ketika kami menawarkan kepada masyarakat, itu berarti perbankannya sudah tersedia, hunian milik siap huni pun sudah tersedia. Nah, setelah masyarakat kami informasikan bahwa hunian sudah tersedia dan perbankan sudah ada, maka masyarakat yang memenuhi syarat dapat mendaftar program DP Rupiah. Nah, terkait dengan pendaftaran ini, kami juga melibatkan atau bekerja sama dengan berbagai SKPD yang berada di DKI Jakarta. Pada saat seleksi, kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta kerjasama dengan Bapenda. Ini terkait dengan status kependudukan terkait dengan properti dan perpajakan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak kelurahan, terutama PTSP dan kecamatan, ini terkait dengan penyediaan atau pemenuhan syarat masyarakat ketika mereka ingin mengajukan program DP Rupiah. Kita juga bekerja sama dengan UMKM, ini terkait dengan bagaimana solusi-solusi ketika masyarakat yang sudah pindah ke hunian baru, kemudian dia meninggalkan usahanya yang lama, sehingga dia harus membangun usaha yang baru, terutama bagi pedagang-pedagang kecil, maka kami melibatkan UMKM untuk mengelola hal ini, dapat memberikan solusi-solusi bagaimana mereka bisa meningkatkan perekonomiannya. Bapak Ibu, ini persyaratan untuk mengikuti program DP Rupiah, persyaratan bagi masyarakat. Ini sesuai dengan Pergub 14 tahun 2020. Pertama, syaratnya adalah memiliki KTP elektronik DKI Jakarta dan kartu keluarga DKI Jakarta. Belum memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui oleh lurah setempat. Tidak sedang menerima subsidi perumahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila sudah menikah, maka harus memiliki surat nikah atau akta nikah. Kemudian memiliki nomor wajib pajak. Penghasilan kurang dari 14,8 juta rupiah. Penghasilan ini baik penghasilan single atau penghasilan joint income suami istri. Totalnya tetap tidak boleh lebih dari 14,8 juta rupiah. Jadi kalau kurang dari 14,8 juta rupiah boleh, lebih dari 14,8 juta rupiah belum memenuhi persyaratan. Bapak Ibu, ini ringkasan seleksi program DP Rupiah. Jadi masyarakat yang ingin mengikuti program DP Rupiah ini, pertama masyarakat melakukan seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini artinya syarat-syarat yang sudah saya sampaikan tadi itu harus terpenuhi dulu. Kalau masyarakat merasa persyaratan tadi sudah terpenuhi, maka masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi kami, namanya Sirukim, Sistem Perumahan dan Permukiman, Sistem Informasi. Kemudian setelah masyarakat terpenuhi syaratnya, melalui sistem kami akan melakukan seleksi administratif. Kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil terkait dengan verifikasi kependudukan, kemudian perpajakan bekerja sama dengan pihak Bapenda. Setelah masyarakat terpenuhi syarat administratifnya, artinya terpenuhi syarat kependudukan dan terpenuhi syarat-syarat lainnya, maka kami akan menyampaikan nama-nama yang lolos tersebut kepada pihak perbankan. Maka pihak perbankan akan melakukan seleksi pemenuhan syarat KPR. Perbankan akan melakukan dua hal. Pertama, perbankan akan melakukan analisa terkait dengan
kemauan membayar. Ini dikenal dengan OJK checking atau sistem layanan informasi keuangan. Jadi perbankan akan melihat riwayat pinjaman-pinjaman atau riwayat cicilan-cicilan yang pernah dilakukan oleh masyarakat. Perbankan menginginkan masyarakat yang ikut program DP Rupiah ini adalah masyarakat yang memiliki histori atau riwayat kredit yang baik. Kemudian kemampuan membayar. Kemampuan membayar dikenal dengan istilah DSR, Debt Service Ratio. Ini adalah sisa kemampuan atau rasio kemampuan membayar masyarakat terhadap KPR. Jadi perbankan akan membatasi kira-kira berapa sisa kemampuan masyarakat ini untuk membayar dan apakah sisa kemampuan itu masih bisa untuk melakukan KPR di hunian yang sedang ditawarkan pada saat ini. Jadi dua hal itu dilakukan oleh pihak perbankan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak pihak yang terlibat juga dalam program DP Rupiah ini, terutama dari SKPD. Pertama, kami melibatkan juga kerjasama dengan SKPD, terutama di kelurahan dan kecamatan. Ini terkait untuk penyebar luasan informasi tentang program KPR DP Rupiah, tentang lokasi huniannya di mana, persyaratannya apa saja, dan media informasi yang disediakan apa saja. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang program DP Rupiah, Bapak Ibu bisa ke kelurahan atau kecamatan terdekat. Kami sudah menginformasikan ini secara luas kepada teman-teman kami di kelurahan dan kecamatan. Kemudian juga setelah masyarakat mengetahui persyaratan-persyaratannya dan masyarakat mendaftar, maka masyarakat akan dimintakan pemenuhan syarat administratif. Nah, pemenuhan syarat administratif ini Bapak Ibu bisa mengurusnya di kelurahan. Kami sudah menginformasikan juga kepada kelurahan terkait dengan format-format seperti apa yang bisa disediakan oleh kelurahan atau surat keterangan seperti apa yang disediakan oleh kelurahan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan syarat administratif dari program KPR DP Rupiah ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa masuk ke website kami di Dinas Perumahan. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melihat informasi program DP Rupiah di fanpage kami di unit pengelola dana perumahan. Kemudian di Instagram @jakhabitat. Kemudian bisa kirim email juga atau bisa telepon di jam kantor ke 021 348 33711 atau dapat mengirimkan WA melalui WA Center kami di 0812 2012 2211. Atau bagi Bapak Ibu yang mungkin lokasinya di Jakarta Selatan atau mungkin yang terdekat dengan itu, Bapak Ibu bisa datang ke Galeri Huni di Taman Marta THU. Galeri tersebut kita buka dari Senin sampai Minggu, jam 9 sampai jam 15.30. Bapak Ibu bisa melihat di Galeri Huni tersebut unit contoh, kemudian Bapak Ibu juga bisa meminta brosur-brosur yang ada di hunian di tempat tersebut. Ada juga petugas yang siap untuk menjelaskan terkait dengan program KPR DP Rupiah. Bapak Ibu, ini skema cicilan yang saat ini sudah kami tawarkan pada masyarakat. Jadi saat ini kami menawarkan di hunian yang siap huni di 2 tempat, yaitu di Menara Suasana, itu sebanyak 480 unit lebih kurang. Di sana tersedia tipe studio dan tipe 2 kamar tidur. Kemudian kita juga menawarkan di Menara Kanaya, ini sekitar 800-an unit. Bapak Ibu bisa mendaftar melalui sistem Sirukim tadi. Ini juga dengan dua tipe studio dan tipe 2 tempat tidur. Bapak Ibu, cara pendaftaran program DP Rupiah adalah lewat aplikasi, satu-satunya cara, lewat aplikasi Surkim. Bagaimana cara pendaftarannya? Bapak Ibu bisa masuk ke dalam YouTube kami, yaitu tata cara pendaftaran hunian DP Rupiah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.